dengan 3 hal. Siapa yang mau jawab? Bagaimana kita mensyukuri nikmat? Kita minta bantuan sama Allah nih. Jamaah, ana nggak yakin lah. Masa semasjid Raudhatul Jannah nggak ada yang mau jawab? Jamaah, fadhal, ada yang takut-takut mau jawab seperti itu. Nah, fadhal. Dengan minta petunjuk. Yang pertama, yang kedua, dengan mensyukuri. Ya betul, minta petunjuk dengan bersyukur. Bentuk bersyukurnya itu apa aja? Yang pertama dengan hati, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan raga. Masya Allah, jamaah, fadhal, kirim ke belakang tuh. Nah, yang pertama dengan hati. Bagaimana dengan hati? Yakin ini nikmat murni dari Allah Jalla Jalaluhu, bukan karena aku. Jangan sampai berkata seperti Qarun. Ketika hartanya berlimpah ruah, dia memiliki kuncinya dipikul dengan orang-orang yang gagah perkasa. Apa kata dia ketika ditanya, ente keluarkan zakatnya ini itu, kata dia. Apa jawab Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa kayak gini nih karena aku punya ilmu. Aku sekolah, aku belajar, aku berusaha, akhirnya aku bisa berhasil seperti ini. Subhanallah. Berapa banyak orang yang lebih pintar dari Qarun? Berapa banyak orang yang lebih pandai, lebih handal daripada pembisnis-pembisnis? Bahkan kalau kita lihat profesor-profesor ekonomi, ahli bisnis lebih miskin daripada orang yang pembisnis-pembisnis yang hanya lulus SMA. Kalau rezeki itu karena ilmu, seharusnya profesor lebih kaya dari lulusan SMA. Qarun mengatakan aku dapat ini karena aku punya ilmunya. Kalla. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Yang ngasih rezeki itu Allah. Ketika orang, oh saya ini sehat karena saya tiap hari lari. Naik sepeda saya tiap hari, badan sehat. Allahu Akbar. Ada pemain bola tiap hari lari, main bola sakit, jantung, ambruk. Ingat, itu sebab oke. Tapi yang memberi Allah Jalla Jalla. Kita harus yakin 100% bahwa nikmat yang ada pada diri kita minallah. Fama bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja. Sampai nikmat antum bisa dengar. Nikmat antum bisa tidur pas kajian. Nikmat jamaah. Ada orang nggak bisa tidur. Ustaz, saya ini sampai harus minum obat tidur, nggak bisa tidur. Tapi alhamdulillah kalau datang pengajian bisa tidur, Ustaz. Masya Allah. Ada minas syaitan itu, tapi itu. Iya, tapi ada orang tuh nikmat, subhanallah jamaah. Yang pertama kita harus yakin, duduk ya Allah semuanya. Yang aku rasakan baju, sarung, sandalku semuanya dari Allah Jalla Jalaluhu. Kita yakinkan kepada anak kita, kita didik mereka agar dia tahu bahwasanya semuanya dari Allah. Anak kita mau minta sesuatu sama bapaknya, Pak minta beliin sepeda, kita katakan nak, minta sama Allah, semoga Allah memberikan rezeki kepada bapakmu, bapakmu bisa beli sepeda, karena semuanya dari Allah. Anak kita diajarin supaya yakin bahwa semuanya dari Allah. Nabi SAW ngajarin sahabatnya kayak gitu tuh. Idza sa'alta fas'alillah. Minta sama Allah, sehingga anak kita senantiasa kalau punya perlu dia meminta kepada Sang Pencipta. Yang kedua, mensyukuri nikmat itu dengan lisan. Alhamdulillah. Nabi alaihi salatu wassalam di padang mahsyar kelak, beliau mengatakan biyadi liwa'ul hamd
Di tanganku ada bendera pujian buat Allah Jalla Jalla. Dalam semua kondisi beliau mengatakan alhamdulillah. Ketika mendapatkan nikmat, beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika beliau mendapatkan sesuatu yang tidak beliau sukai, beliau tetap mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Semuanya untuk Allah Jalla Jalaluhu. Lisan senantiasa memuji Allah. Ingat dengan kisah seorang yang ditinggal mati sama anaknya. Dicabut nyawa anaknya oleh malaikat-malaikat pencabut nyawa. Allah bertanya kepada mereka ketika mereka naik menuju Allah. Allah bertanya kepada malaikat-malaikat pencabut nyawa anak hambanya, qabattum thamrata fuadih, qabattum walada abdi, qabattum thamrata fuadih. Kalian cabut nyawa anak hambaku. Iya, kata malaikat. Kalian cabut nyawa buah hatinya. Iya, wallahu a'lamu bidzalik. Allah lebih tahu, tapi Allah ingin menunjukkan betapa mulianya Sang Pencipta dan betapa mulianya seorang hamba yang beriman kepada Allah. Allah bertanya kepada malaikat-malaikatnya, "Madza qala 'abdi?" Apa yang dikatakan oleh hambaku ketika kalian cabut nyawanya? Malaikat-malaikat itu mengatakan, hamidaka wastarja. Hambamu memujimu ya Allah. Tetap nih hamba mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam semua kondisi Nabi mengatakan alhamdulillah. Kalaupun bencana beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Wastarja. Kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna bukan cuma anak, kami semuanya milikmu ya Allah, dan kami semuanya akan kembali kepadamu. Apa kata Allah kepada malaikatnya? Ubnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamd. Bangunkan buat hambaku rumah di surga dan kasih nama rumahnya. Jadi rumahnya itu ada namanya di surga. Kita lihat orang-orang punya nama hotel apa dikasih nama, rumah kita ada namanya di surga. Insyaallah. Nas'alullah al-jannah, dikasih nama Baitul Hamd, rumah pujian. Jadi lisan kita harus senantiasa memuji Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, apapun jamaah. Makanya habis sholat alhamdulillah, habis makan alhamdulillah, habis bangun tidur alhamdulillah, semuanya alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, bersyukur dengan raga kita. Kita nih dikasih kaki sama Allah, ya gunakanlah fasilitas itu untuk ke rumah Allah. Seperti pegawai yang dikasih fasilitas mobil, lalu dia ke kantor jalan kaki, dimarahin, ini kemana anda kasih mobil nggak dipakai. Kemudian dikasih fasilitas mobil untuk ke kantor, dipakai ke kafe, mobil kantor dipakai konser macam-macam. Dilihat subhanallah, anak kasih untuk kerja itu, bukan ke tempat-tempat kemaksiatan. Bagaimana dengan pemberian Allah kepada kita? Kita lihat nih mata kita, Allahu Akbar, semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh mata kita. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Para jamaah, kalau ada orang-orang yang pada hari kiamat tidak bisa memandang Allah Jalla Jalaluhu karena dosa-dosa yang pernah dia lakukan dengan matanya. Dengan pemberian Allah, Nabi mengajarkan kita doa. Di antara doa itu, Allahumma inni as'aluka wa as'aluka ar-ridha ba'dal qada wa bardal 'aishi ba'dal mamat wasyauqa ila liqa'ik wan nazara ila wajhik. Nah,
Doa Nabi mengatakan, ya Allah berikan kepada kami itu kerinduan untuk memandang wajahmu, kerinduan untuk berjumpa dengan Allah. Tapi ada orang-orang yang gak bisa memandang Allah karena dosa yang dilakukan oleh matanya. Allah mengatakan, wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, katakan kepada orang-orang yang beriman agar menundukkan pandangan mereka. Itu termasuk syukur atas fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Kalau anak muda memandang yang haram masih wajar. Wajar apa enggak wajar? Wajar, tapi enggak boleh, tetap haram. Tapi kalau orang tua sudah di atas 40 tahun masih matanya jelalatan, tambah tua, apa katanya, tua-tua keladi. Tambah tua tambah jadi. Betul, ketika orang umur 40 tahun dia enggak merubah dirinya, sulit dia akan berubah. Karena seakan-akan sudah paten seperti itu diri dia. Orang tua yang berzina nggak sama dengan pemuda yang berzina. Dua-duanya haram. Tapi orang tua yang berzina dosanya lebih besar. Allah tidak akan memandang kepada dia pada hari kiamat. Maka tolong raga yang Allah berikan kepada kita, lebih sering kemana kaki kita? Lebih sering ke pasar apa lebih sering ke masjid? Tanyakan kepada diri kita. Sebagian ibu-ibu tidak ke masjid. Iya Ustadz, kan perempuan tidak disyariatkan ke masjid. Betul. Dan perempuan tidak disyariatkan ke pasar juga.